Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Selamat datang para pemirsa terkasih, kami menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci, di mana kami menyajikan sebuah studi tentang semua kitab yang ada di dalam Alkitab dari Kejadian hingga Wahyu, setiap hari dimulai dari hari Senin hingga hari Jumat. Dalam studi kita sudah sampai di kitab Keluaran. Hari ini kita akan melanjutkan pasal 12, kemudian pasal 13. Kita telah membahas dalam episode sebelumnya tentang anak domba Paskah. Dan kita tahu bahwa itu adalah sebuah simbol tentang Kristus, Paskah Agung, yang mati di atas kayu salib dan adalah korban yang besar dan tak bercela. Penebusannya juga penebusan sempurna. Pemirsa terkasih, hari ini kita akan membahas tentang keluarnya umat Israel dari tanah Mesir. Bagaimana dan kapan mereka keluar, dan apa yang terjadi sesudah itu mengenai anak sulung. Akankah mereka hidup bagi diri mereka sendiri, atau untuk Dia yang telah menebus dan membeli mereka? Sekarang izinkan saya menyambut tamu kehormatan kita di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Salam jumpa Saudara Riyad. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Dalam episode sebelumnya, kita membahas tentang menyembelih anak domba Paskah dan makan daging anak domba Paskah. Hari ini izinkan saya membaca beberapa ayat yang berkaitan dengan keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Silakan. Dalam pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-31, lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, yang memanggil adalah Fir'aun. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu, tapi pergilah. Juga mohonkan berkat bagiku. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera. Sebab kata mereka, nanti mereka akan mati. Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi. Dengan tempat adonan mereka terbungkus dengan kainnya di atas bahunya. Orang Israel melakukan juga seperti yang dikatakan Musa. Mereka meminta dari orang-orang Mesir barang-barang emas, perak, serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir. Apa komentar Anda tentang ayat-ayat ini? Umat itu hidup selama puluhan tahun, mungkin ratusan tahun, melayani secara cuma-cuma. Dan Allah mengerjakan kebenaran dan keadilan bagi semua yang tertindas. Jadi tidak seorang pun akan menindas orang lain tanpa Allah mengetahui bagaimana membawa kembali hak orang yang tertindas. Untuk alasan ini, adalah baik untuk menerima penindasan, tetapi Allah tidak akan menerimanya. Itulah sebabnya kita membaca tentang pemikiran ini di 4-4 dalam Alkitab. Pertama dalam Kejadian 15, perkataan Tuhan kepada Abraham. Lalu dalam Keluaran 3, Keluaran 11, dan di sini adalah kali keempat. Dalam Keluaran 12, pelaksanaan. Perintah-perintah superior datang untuk bergerak cepat. Kenapa? Karena rasa takut yang datang kepada orang Mesir, mereka berkata, kami semua Mati. Tidak ada satu rumah pun pada hari itu yang tidak mengalami kematian dalamnya. Mengerikan, kami tidak pernah melihat hal seperti ini. Biasanya ada rumah di mana seorang mati dan orang pergi untuk berbelasungkawa. Tapi pada hari itu siapa yang menghibur siapa? Tidak seorang pun. Jadi itu menakutkan. Mereka berkata keluar. Dan Tuhan juga memberi perkenanan kepada para laki-laki dan wanita di mata orang Mesir. Jadi mereka mengambil perhiasan perak dan emas. Ia maksudkan apa yang ringan dan mahal serta berharga. Karena orang-orang ini melayani selama banyak dekade dan tak mendapat upah apa-apa. Tetapi Tuhan harus memberi mereka kompensasi. Dan faktanya, ini adalah sebuah gambaran ganda.
Sebuah gambaran bahwa berbagai penderitaan dan aniaya mendatangkan banyak berkat spiritual kepada orang percaya. Dan hal kedua, ketika umat Allah meninggalkan dunia ini, dunia akan menjadi sebuah tempat yang hampa, kosong dan tak berguna. Tanah Mesir hancur dan semua yang baik dirampas. Setelah ia berkata mereka merampasi orang Mesir, kita tahu bahwa Tuhan melindungi hak-hak mereka yang ditahan oleh orang-orang Mesir. Dan Tuhan memberikan kembali hak-hak mereka. Kita baca dalam ayat 37. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak, ternak kambing domba dan lembu sapi. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah, menjadi roti bundar yang tidak beragi, sebab adonan itu tidak diragi. Karena mereka diusir dari Mesir dan tidak berlambat-lambat, dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Lamanya orang-orang Israel diam di tanah Mesir adalah selama 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari seluruh tanah Mesir. Malam itulah, malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun. Saya ingin berhenti pada kata-kata juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Siapa mereka dan apa yang mereka lakukan? Banyak orang dari berbagai-bagai bangsa, artinya mereka yang bukan orang Israel, bukan Ibrani. Namun tampaknya bahwa rasa takut terhadap orang Israel telah turun atas mereka, jadi mereka ingin bergabung. Pelajaran spiritual yang saya tangkap adalah bahwa banyak orang dari berbagai-bagai bangsa ini telah menimbulkan banyak masalah bagi umat Allah. Contohnya ketika kita membaca kitab Bilangan pasal 11, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka Nafsu rakus. memasukkan nafsu rakus. Dan saya ingin mengatakan sebuah pengajaran lain, bahwa setan berusaha merintangi keberangkatan orang Israel. Dan ketika ia tidak bisa, ia menyelipkan orang-orang non-Israel sehingga mereka berangkat bersama orang Israel. Ia mengirim mata-mata. Benar sekali. Seperti yang ia lakukan di awal gereja, ia tidak ingin orang-orang mempercayai, dan saat ia tidak dapat mencegahnya, ia memperkenalkan orang-orang yang awalnya bukan orang percaya, seperti Simon tukang sihir dan orang lain dan lainnya lagi. Dan hari ini, di rumah besar ada bejana-bejana terhormat, dan sayangnya ada bejana-bejana yang tidak terhormat, ini semua perusuh. Baik, saya sampai ke ayat yang ke-40 yang berbicara tentang lama masa tinggal Israel, dan ia merujuk pada apa yang disebut 430 tahun. Kita ingin tahu, lamanya 430 tahun atau 400 tahun seperti yang Tuhan katakan sebelumnya pada Abraham di Kejadian 15? Dan apakah 430 tahun adalah panjang seluruh periode tinggalnya Israel atau kapan dimulai persisnya? Dari surat Galatia pasal 3, kita paham bahwa Allah memberikan janji. Dan setelah 430 tahun, ia memberikan hukum Taurat. Oke, Jadi dari saat memberi Abraham janji yang ada di Kejadian 15, dan inilah janji pada Abraham. inilah janji pada Abraham. Ya. Sampai mereka menerima hukum Taurat setelah mereka pergi keluar dari Mesir. Paling sedikit 1 tahun kemudian, kita dapat mengatakan bahwa periode ini adalah 430 tahun. Jika kita berkata 400 dikurangi 25, misalnya sampai Ishak. Ishak lahir, dan 5 tahun untuk mencapai tanah perjanjian, jadi 400 tahun kira-kira. Jadi saya bisa berkata bahwa masa tinggal sebenarnya di tanah Mesir, dan khususnya selama perbudakan, sedikit lebih dari 200 tahun. Jadi kita memahami dari Galatia bahwa masa dari pemberian janji kepada Abraham sampai Ya, pemberian hukum Taurat adalah 430 tahun. persis seperti ini. Dan karena itu, Kita dapat menghitung dan mengurangi sampai kita tahu apa periode di tanah Mesir. yaitu setelah memberi janji itu kepada Abraham, Ishak lahir, lalu Yakub, sebelum mereka Lebih datang ke sedikit. Mesir. Periode di Mesir Benar. sebelum ini lebih sedikit daripada 430 tahun. Tidak, itu jauh lebih sedikit, hampir Ya. 200. Benar, ya. Jadi ia berbicara tentang singgahnya keturunan-keturunan dari Abraham, Ya, namun periode perbudakan di Mesir adalah sesuatu yang lain. benar sekali. Baik, terima kasih Saudara Yosef. Tolong berikan komentar tentang segala pasukan Tuhan. Tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Faktanya itu ekspresi yang indah dan sangat terhormat. Ini mereka yang tinggal di Mesir sebagai budak. Tidak, mereka menjadi pasukan Tuhan. Yang dalam pasal 7 ayat 4 dikatakan pasukanku, jadi mereka adalah pasukan Tuhan. Dan tentunya para tentara di dalam sebuah pasukan yang terhormat. Pakaian bersih dan penampilan mereka terhormat.
Ini adalah pasukan Tuhan yang sebelumnya secara singkat sekali telah menjadi budak-budak yang menahan cambukan-cambukan dari para pengerah. Baik, kita rehat sejenak dan akan kembali untuk menjawab pertanyaan dari para hadirin. Pasal 13 dari ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kuduskan bagiku semua anak sulung yang lahir terdahulu dari orang Israel, manusia atau hewan, akulah yang empunya. Saya ingin tahu apa sebenarnya arti dari menguduskan anak sulung dalam ayat ini. Silakan Saudara Yosef. Dalam pasal 12, Tuhan menyelamatkan anak sulung. Dalam pasal 13, anak sulung bukanlah untuk diri sendiri. Dalam 2 Korintus 5, supaya mereka yang hidup untuk Tidak dirinya lagi hidup sendiri, untuk dirinya tetapi sendiri. untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Dalam Titus 2, ia berkata tentang Tuhan Yesus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Allah selalu menawarkan dahulu, ia memberi saya kehidupan. Kehidupan yang Tuhan berikan kepada saya ini oleh kemurahannya bukan milik saya lagi. Sekarang saya milik penebus yang telah menebusku dan melalui kayu salib dan kematiannya memberi saya kehidupan. Saya milik penebus yang telah memanggilku dari tanah perbudakan yang jahat. Dia yang sebelumnya berkata, darah itu menjadi tanda pada rumah-rumah, menjadi tanda bagimu. Dialah yang berkata, semua anak sulung adalah kepunyaanku. Mereka telah ditebus. Benar. Izinkan saya membaca dari ayat 3. Berkatalah Musa pada bangsa itu, peringatilah hari ini karena hari ini kamu keluar dari Mesir dan dari rumah perbudakan, karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Jadi tak boleh makan yang beragi. Hari ini kamu keluar dalam bulan Abib. Apabila Tuhan telah membawa engkau ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Hewi, dan orang Yebus, negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya padamu, maka engkau harus melakukan ibadah ini dalam bulan ini juga. Makanlah roti tak beragi 7 hari lamanya, dan pada hari ke-7 akan diadakan hari raya bagi Tuhan. Roti yang tak beragi haruslah dimakan selama 7 hari, sesuatu pun yang beragi tak boleh dilihat padamu, bahkan ragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerahmu. Setelah ia berkata, kuduskanlah bagiku semua anak sulung, ia meminta mereka untuk merayakan Paskah, tetapi dalam kaitan dengan apa yang disebut roti tak beragi. Apa kaitan antara Paskah dan roti tak beragi? Pada faktanya, anak domba dan ragi tidak cocok. Anda tidak dapat meletakkan keduanya di atas meja yang sama. Jika ada anak domba Paskah di rumah, bukan hanya di atas meja, tapi di semua rumah tidak boleh terlihat adanya ragi. Di masa lalu ada orang-orang Yahudi yang tinggal di Alexandria. Dan kami mengenal mereka, jadi sebelum hari Paskah, mereka biasa mengecat apartemen. Kalau-kalau ada ragi atau jamur di salah satu tembok rumah. Tentunya Anda tahu bahwa orang Yahudi menyaring seekor nyamuk Dan menelan seekor unta. Jadi mereka terbiasa mengecat rumah sehingga tidak ada ragi yang tertinggal. Inilah instruksi yang datang dari kitab Keluaran. Hasil dari penyelamatan anak sulung ada 2. Pertama, anak sulung yang selamat bukan milik dirinya sendiri lagi. Kedua, rumah diharapkan bersih dari ragi apapun. Benar. Dan kita dapat mengaplikasikan rumah tersebut ke rumah-rumah kita dan juga ke pertemuan-pertemuan kita demi nama Tuhan. Tidak boleh ada ragi, karena sedikit ragi menghamirkan seluruh adonan. Roti yang tak beragi berbicara tentang hidup kudus. Benar sekali. Ya, Saya ingin mengatakan sebuah hal penting. Di seluruh Alkitab, ragi mewakili elemen jahat. Dan kita harus melupakan perkataan salah yang terkadang kita dengar, yaitu bahwa ragi adalah berkat. Tidak ada berkat dalam ragi, dimulai dari Keluaran 12 dan 13. Dan di seluruh Alkitab, ragi adalah gambaran yang jahat. jadi dalam perumpamaan kerajaan surga di Matius 13, ragi yang si perempuan sembunyikan di dalam 3 sukat tepung tidak berbicara tentang berkat dari Injil dan penyebaran Injil. Jika itu sebuah berkat, mengapa justru disembunyikan? Apakah Anda menyembunyikan Injil atau menyajikannya pada orang-orang? Apa yang sedang kita lakukan sekarang? Tidakkah kita berbicara tentang Injil Kristus? Apa yang dimasukkan secara rahasia adalah kejahatan. Secara rahasia mendatangkan pengajaran sesat. mendatangkan pengajaran sesat yang membinasakan. Tapi saya mengatakan hal baik tentang Kristus sang juru selamat. Haruskah saya menyembunyikannya? Ragi itu kejahatan.
Setiap kali ragi disebut dalam Alkitab itu dikaitkan dengan kejahatan. Ini PR pemirsa untuk menyelidiki Alkitab. Ya benar. Ayat 8, pada hari itu harus kau beritakan kepada anakmu laki-laki, ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan waktu aku keluar dari Mesir. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan pada dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Saya ingin tahu, apa yang harus kita katakan kepada anak-anak kita? Ajaran ini yang banyak kita lihat di dalam kitab Keluaran, indah dan diulangi lagi dalam kitab Ulangan. Saat kita tiba di kitab Yosua, kita akan menemukannya. Adalah baik bahwa orang tua memberitahu generasi kedua dan ketiga. Dalam Yoel 1, ia berkata, ceritakanlah kepada anak-anakmu dan kepada anak-anak mereka. Kita harus memberitahu generasi apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi. Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai yang juga cakap mengajar orang lain. Dan generasi pertama yang saya ajak bicara adalah anak-anak saya. Lalu cucu-cucu saya. Saya bertanggung jawab bagi mereka dan mempercayakannya kepada mereka. Itu sebabnya adalah baik bahwa mereka memberitahu, kita bukanlah tuan atas seluruh hidup kita adalah budak. Kita adalah budak bagi Firaun, pelayan-pelayan dosa, namun Tuhan telah menyelamatkan kita. Saya juga beritahu putra saya, dulu saya adalah pelayan dosa, namun Tuhan telah menyelamatkan saya. Sangatlah penting untuk mewariskan ini kepada generasi kedua. Tuhan mengajar Musa dalam pasal 10 untuk mewariskannya kepada anak-anak kabar tentang kebesaran Tuhan. Dalam Ya. pasal 10, dalam tulah terkenal tulah belalang. Ya, Di sini juga ia meminta untuk memberitahu putra-putranya tentang kasih Allah Sang Paskah. benar. Kita harus beritahu anak-anak kita tentang kebesaran Allah, Ya. juga tentang kasih Allah. Benar. Untuk melanjutkan pembicaraan ini, Tuhan banyak mengulang ekspresi ini apabila Tuhan telah membawa engkau ke negeri orang Kanaan. Mereka belum keluar, mereka Benar. belum menyeberangi laut. Ya. Apa yang ingin Tuhan katakan? Ia memberitahu mereka bahwa dalam perkataanku, dalam janjiku, Aku tidak menarik kembali. aku tak menarik kembali. Dan ia ingin memberitahu mereka sesuatu, mungkin berapa di antara kamu akan mati di padang gurun, dan pada faktanya semua generasi yang keluar dari tanah Mesir kecuali hanya 2 orang. Ya, Mereka semua meninggal karena dengan kebanyakan dari mereka Allah tidak berkenan. Namun Allah setia kepada umat itu sehingga mereka bisa masuk. Jadi kita melihat di sini tanggung jawab dan kasih karunia. Oleh kasih karunia, semua orang masuk ke tanah perjanjian. Sebagai pertanggungjawaban semua yang tidak percaya, bangkai-bangkai mereka berhamparan di padang gurun. Karena mereka tidak taat dan tidak percaya. karena Musa diutus untuk memberitahu putra dan cucunya, ia berkata di ayat 14, dan apabila anakmu bertanya padamu kemudian hari, apa artinya ini? Maka kau harus katakan, dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Kita harus memberitahu anak-anak kita, dan juga harus siap menjawab pertanyaan dari anak-anak kita. Apa yang bisa kita pelajari dari kata-kata ini? Sebagai tambahan untuk apa yang Anda katakan, Saudara Ayat, saya paham bahwa adalah tanggung jawab kita untuk memancing pertanyaan-pertanyaan di dalam mereka. Untuk alasan ini ia berkata, apabila anakmu akan bertanya kepadamu, ini berarti bahwa di satu tangan saya seharusnya siap. Selalu siap untuk mempertahankan diri pada siapapun yang bertanya. Tapi saya juga membangkitkan dalamnya keinginan untuk bertanya. Mengapa kami berbeda dari orang-orang lain? Dan kami sesungguhnya berbeda. Tapi mengapa kami berbeda? Karena kami lebih baikkah? Tidak, kami tidak lebih baik. Tetapi karena kami menyembah seorang Allah yang kudus, yang menolak dosa. Jadi kami harus menanamkan diri dalam anak-anak kami Benar. pertanyaan-pertanyaan ini. Dan siap untuk menjawab mereka dengan kelembutan dan respek. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan dari hadirin. Saya ingin tahu mengapa Tuhan tidak langsung memimpin orang ke tanah Palestina, mengapa ia membuat mereka berkelana menempuh jarak yang jauh? Silakan. Sebuah pertanyaan yang baik, dan saya dapat memberikan sebuah jawaban ganda. Jawaban pertama disebutkan di sini. Ia mengatakan ini, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan. Ketika hampir 2 juta orang keluar dan berjalan melalui tanah Filistin, saya pikir orang Filistin tidak akan mengagungkan mereka serta menyambut mereka. Sebaliknya, akan memerangi mereka. Dan inilah yang terjadi kemudian mengenai Edom.
Mereka menolak mengizinkan mereka lewat, sehingga perang pun pecah. Dan mereka masih lemah dan tidak dapat berperang. Tidak siap berperang. Tidak siap untuk berperang. Dan Tuhan berkata saat mereka menghadapi perang, mereka akan berkata, marilah kita kembali dan menjadi budak lagi, lebih baik daripada mati. Untuk bisa terus hidup, siapapun siap untuk mengorbankan apapun. Jadi jika ada suatu perang artinya kematian, tidak kita kembali lagi sebagai budak dan dicambuk tetapi tetap hidup. Jadi ini adalah arti langsungnya. Allah itu bijak yang membuat mereka berkelana sehingga mereka tidak perlu berperang dengan orang Filistin sementara mereka tidak siap. Benar. Namun arti lainnya adalah bahwa Allah ingin agar dari Mesir ke Kanaan mereka seharusnya melewati 2 rintangan berbentuk air. Laut Merah dan Sungai Dan Yordan. sungai. Dan ketika membuka perjanjian baru, kita akan temukan bahwa menyeberangi laut memiliki sebuah makna dan Menyeberangi. menyeberangi Sungai Yordan memiliki makna lain. Dan kita tidak dapat memasuki Kanaan, lingkaran berkat surgawi, kalau kita tidak menyeberangi Laut Merah yang mewakili kematian Kristus bagi kita. Dan menyeberangi Sungai Yordan yang mewakili Kematian kita bersama dia. kematian kita bersama Kristus, jadi kita butuh Kristus mati bagi kita. Dan kita belajar dari pelajaran ini bahwa Kristus mati bagi kita. Hal kedua, tidak cukup bahwa Kristus mati bagi kita. Tetapi jika Anda mati bersama Kristus, Bersama Kristus. kematian Kristus bagi saya. Kematian bersama kita Kristus. bersama Kristus ini adalah penyeberangan Sungai Yordan. Ya, benar. Setelah ini ia berkata dalam ayat 18, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Mereka tidak lupa membawa tulang-tulang Yusuf. Benar. Dan mereka mengangkat tulang-tulang Yusuf ketika mereka berjalan keluar dari Mesir. Apa yang bisa dipelajari? Tentu segala tulisan memang bermanfaat untuk mengajar. Benar. Namun pertama-tama, bagaimana mungkin mereka tidak lupa? Saya akan berhenti di sini. Ketika kita sedang mempelajari kitab Kejadian, kita berkata bahwa titik puncak dalam kehidupan iman Yusuf bukanlah kemenangannya atas pencobaan dan dosa. Akan tapi ketika disebut dalam saksi sebanyak awan karena iman maka Yusuf menjelang matinya, memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan pesan tentang tulang-tulangnya. Dan di sini kita melihat tentunya dalam ketergesaan. Dan ketika berangkat, sebuah perintah datang pada tengah malam. Keluar, semua orang harus berangkat. Tentunya cara termudah, bayangkan, bahwa Melupakannya. tulang Yusuf terlupakan. Namun karena Yusuf yang terhormat setia kepada Allah, maka secara natural Allah setia kepada Yusuf dan tulang-tulangnya tidak terlupakan. Namun berapa banyak yang diberitahukan oleh tulang-tulang Yusuf tentang bangsa dan generasi ini? Saya berkata bahwa Yusuf sewaktu di tanah Mesir menyebut tentang keluarnya orang Israel dan memberikan pesan tentang tulang-tulangnya. Sementara umat itu setelah keluar dari Mesir ingin menunjuk seorang pemimpin dan kembali ke Mesir. Yusuf jauh dari tanah perjanjian. Namun ia berkata bahwa Allah akan melawatmu. Sewaktu para pengintai walau berada di dalam tanah perjanjian tidak percaya bahwa tanah ini adalah milik mereka. Yusuf berpuluh tahun sebelum mereka percaya bahwa tanah ini akan menjadi miliknya. Yusuf ketika hidup telah meminta juru minuman untuk mengingat dia. Ya, Namun ia melupakan Yusuf. benar. Namun untuk orang yang sama, Yusuf, Tuhan mengendalikan otak orang Israel, beratus-ratus tahun kemudian tetap mengingat akan pesannya. Jadi Tuhan memiliki otoritas atas ingatan seseorang demi kehendaknya digenapi. Benar sekali. Bahkan ketika juru minuman lupa, itu adalah otoritas Allah. Benar, terima kasih. Setelah ini kita membaca, demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada malam hari di depan bangsa itu. Kita ingin membahas tentang tiang awan dan tiang api, apa peranan mereka, dan apa yang bisa kita pelajari. Tiang awan pada siang hari tentunya, dan tiang api pada malam hari untuk menerangi, benar kan? Dan keduanya adalah sebuah gambaran yang indah dan simbol dari Roh Kudus. Pada masa-masa saya masih kanak-kanak rohani, saya suka berkata, oh, orang-orang ini betapa diberkatinya. Mereka memiliki tiang awan untuk menuntun mereka. Mereka punya tiang api pada malam hari untuk memimpin mereka. Mereka berjalan dengan yakin. Mereka tidak memiliki problem Mereka tidak apapun. tersesat. Mereka tidak tersesat dan Mustahil tidak untuk takut. tersesat.
Namun pada faktanya, saya dapati bahwa Tuhan telah membuat kita berbeda dengan sebuah hak istimewa yang lebih besar. Kita membaca di dalam Roma pasalnya yang ke-8, semua Oleh orang Roh yang dipimpin Allah. Roh Allah adalah anak Allah. Kata putra-putra Allah berbeda dari anak-anak Allah. Ya, Putra-putra Allah berarti kedewasaan dan ketajaman untuk membedakan. Artinya bahwa Anda menjadi seorang anak yang dewasa. Jadi Anda dituntun oleh sebuah gaya yang sesuai dengan putra-putra yang dewasa. Sementara mereka masih dalam kondisi anak-anak. Jadi apa yang natural dalam masa kanak-kanak adalah sesuatu. Ketika Anda dewasa dan menjadi seorang laki-laki, Anda punya sebuah gaya lain untuk berpikir, dan Allah berurusan dengan orang-orang ini sebagai kanak-kanak. Dan dengan kita sebagai putra-putra yang dewasa yang memiliki roh Allah. baik. Terima kasih Saudara Yosef, kita sudah di akhir episode. Mari rangkum bersama para hadirin. Pelajaran apa yang sudah Anda dapat dari episode ini? Kita telah belajar bahwa orang tua memiliki sebuah tanggung jawab besar terhadap anak-anak mereka. Mereka harus mengajari anak-anak kasih Kristus dan keselamatan dari Kristus. Kita melihat Tuhan berbicara tentang orang Israel sebagai pasukan Tuhan. Jadi mereka yang berada di bawah penindasan, setelah mereka berhubungan dengan Allah dan diselamatkan, menjadi pasukan Tuhan. Kita tahu dari kisah penyelamatan dan pengudusan anak sulung, Allah memberi dan menawarkan kehidupan dan penyelamatan kepada manusia. Namun manusia juga harus menyerahkan kehidupannya dan menguduskannya kembali bagi Allah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Tuhan Yosef, berkati. Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, seperti yang sudah kita pelajari di pasal 13 hari ini tentang dipisahkannya anak sulung bagi Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang terlahir terdahulu dari kandungan orang Israel, mereka yang telah diselamatkan oleh darah anak domba Paskah. Dimiliki bukan oleh diri sendiri atau keinginan sendiri, bahkan bukan oleh orang-orang lain, mereka dimiliki oleh Dia yang telah menyelamatkan mereka, mereka dikuduskan bagi Tuhan. Dan kita harus menyadari bahwa sebuah harga yang mahal telah dibayar lunas bagi kita. Alkitab berkata Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang dibangkitkan untuk mereka. Kristus mati bagi kita di kayu salib. Darah yang mahal telah dicurahkan. Kristus membeli serta menyelamatkan kita, dan kita bukan milik diri kita sendiri, bukan milik dunia ataupun milik dari iblis. Kita adalah milik Dia. Kita hidup dan berpikir tentang kemuliaannya, dan bekerja bagi Dia. Pekerjaan tangan kita patut mendatangkan kemuliaan baginya. Pemikiran kita seharusnya mendatangkan kemuliaan bagi Dia. Energi serta seluruh hidup kita harus bekerja untuk kemuliaannya. Kita harus hidup bagi kemuliaan Tuhan. Inilah arti dari menguduskan anak sulung yang telah ditebus dan menjadi milik Allah. Saya berharap dengan segenap hati bahwa Anda menjadi miliknya. Oleh penyelamatannya, tetapi juga oleh pengabdian diri yang tulus dan efektif setiap harinya kepada Dia yang sudah menebus Anda di salib. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku.